Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Mila di kelas 2B. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiknya kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7 tentang kebersamaan, subtema 2 tentang kebersamaan di sekolah, mata pelajaran bahasa Indonesia. Sudah siap untuk belajar hari ini? Mari kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah kompetensi dasar 3.9, menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengenal kata sapaan yang terdapat dalam dongeng fabel. Sekarang, anak-anak perhatikan penjelasan berikut ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kata sapaan. Ada yang tahu apa ya yang dimaksud dengan kata sapaan? Dan bagaimana bentuk dari kata sapaan itu? Mari kita pelajari bersama-sama ya anak-anak. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur orang yang diajak untuk berbicara. Jadi, ketika kita berbicara dengan orang lain, kita menggunakan kata sapaan. Kata sapaan digunakan supaya kalimat yang diucapkan ketika berbicara terdengar lebih sopan, terutama ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita. Perlu anak-anak ketahui bahwa terdapat beberapa bentuk kata sapaan yang bisa digunakan dalam berbicara dengan orang lain. Sekarang, anak-anak perhatikan penjelasan berikut ini ya. Berikut ini terdapat beberapa bentuk kata sapaan. Di antaranya yang pertama, kata sapaan digunakan untuk menyatakan nama orang yang diajak berbicara. Contohnya menggunakan kata sapaan nama Dina, Risa, Theo, Dika, dan masih banyak lagi nama orang yang bisa digunakan ketika kita berbicara dengan orang lain. Nama-nama yang digunakan disesuaikan dengan orang yang kita ajak untuk berbicara ya anak-anak. Sekarang anak-anak perhatikan contoh berikut. Bisa anak-anak perhatikan, di situ terdapat dua orang yang sedang mengobrol. Orang yang laki-laki bernama Rian dan yang perempuan bernama Donna. Sekarang perhatikan percakapan berikut. Hai Donna, apa yang sedang kamu lakukan? Tidak ada. Aku hanya akan pergi ke warung, Rian. Nah, berdasarkan percakapan tersebut, kata sapaan yang diucapkan oleh Donna adalah Rian. Kemudian, kata sapaan yang diucapkan oleh Rian adalah Donna. Berdasarkan percakapan tersebut, maka kata sapaan yang digunakan yaitu untuk menyatakan nama orang yang diajak untuk berbicara. Bentuk kata sapaan yang kedua yaitu kata sapaan digunakan saat memanggil anggota keluarga, yaitu seperti memanggil bapak, ibu, kakak, adik, dan masih banyak lagi. Sekarang anak-anak perhatikan percakapan berikut. Di situ terdapat dua orang yang sedang mengobrol, yaitu ada ibu dan anak. Seorang anak bertanya kepada ibunya, "Bagaimana kita bisa tahu
siapa saja tokoh yang ada pada dongeng ini, Bu? Kemudian ibu menjawab, kamu harus membaca teks ceritanya terlebih dahulu, Nak. Berdasarkan percakapan tersebut, kata sapaan yang diucapkan oleh ibu adalah kata nak. Kemudian, kata sapaan yang diucapkan oleh anak adalah kata ibu. Jadi, kata sapaan yang digunakan pada percakapan tersebut yaitu menyatakan nama anggota keluarga yang kita ajak untuk berbicara. Bentuk kata sapaan yang ketiga yaitu kata sapaan untuk nama gelar, jabatan atau profesi seseorang seperti dokter, tuan, nona, bapak atau ibu guru, anak-anak, dan masih banyak lagi. Sekarang anak-anak perhatikan contoh berikut. Di situ terdapat seorang guru dan murid yang sedang melakukan kegiatan belajar mengajar. Ibu guru bertanya kepada murid-muridnya, "Anak-anak, ada yang mau ditanyakan untuk tugas hari ini?" Kemudian ada seorang anak yang mengangkat tangannya. "Tugas matematika dikumpul kapan, Bu Guru?" Berdasarkan percakapan tersebut, kata sapaan yang diucapkan oleh guru adalah kata anak-anak. Kemudian, kata sapaan yang diucapkan oleh anak-anak adalah kata Bu Guru. Nah, berdasarkan percakapan tersebut, kata sapaan yang digunakan menyatakan nama gelar atau jabatan atau profesi seseorang. Selain 3 bentuk kata sapaan tersebut, kata sapaan juga bisa digunakan dalam dongeng fabel, yaitu pada kalimat yang diucapkan oleh para tokoh ketika berbicara dengan tokoh lain. Sekarang anak-anak perhatikan penggalan dongeng fabel berikut. "Sedang apa kamu di rumahku, Lebah?" tanya Tupai. "Aku sedang mencari makan, Tupai. Di pohon ini ada banyak sekali bunga. Bunga-bunga itu menyimpan banyak sekali makananku," jawab Lebah. Berdasarkan penggalan dongeng fabel tersebut, kalimat yang terdapat kata sapaannya yaitu yang pertama, "Sedang apa kamu di rumahku, Lebah?" Nah, kata lebah merupakan kata sapaan. Kalimat yang mengandung kata sapaan yang kedua yaitu "Aku sedang mencari makanan, Tupai." Kata Tupai merupakan kata sapaan karena merujuk atau menunjukkan nama dari tokoh lain pada dongeng fabel tersebut. Sampai sini, anak-anak sudah paham dengan penjelasan yang ibu berikan? Jika sudah paham, untuk tugas hari ini silakan anak-anak kerjakan latihan pada buku LKS tema 7 halaman 33. Ayo berlatih nomor 1 sampai 5. Kemudian nanti hasilnya atau jawabannya dikirimkan melalui WA pribadi ibu ya. Anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang ibu jelaskan pada materi hari ini bisa anak-anak perhatikan dengan baik ya. Semangat terus belajarnya, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Bye-bye.